Selamat pagi, Jess. Aku baru pulang meeting tadi di depan. Ini jam 12 malam nih. Saya membaca ini langsung saya buatin komen ini. Saya buatin replyan dari Pak Ferdiansyah. Ya, maaf Pak, mau nanya. Kalau kena diabetes, asam urat sama kolesterol, apa masih bisa makan semacam kayak seafood? Mohon jawabannya Pak, karena saya ingin mengikuti cara pola makan Pak Effendi. Itu paketnya Pak, itu paketnya ya. Itu paket yang kita alami. Nah, kalau dalam dunia kesehatan disebut sebagai degeneratif yang menciptakan komplikasi. Jadi prosesnya begini, sel gagal meregenerasi, maka gara-gara sel gagal meregenerasi, maka metabolik terganggu. Nah, metabolik terganggu yang dibiarkan akan membentuk komplikasi. Nah, kamu kalau mau belajarin komplikasinya itu, kebanyakan orang pasti bermasalah dengan gula darah. Kenapa kebanyakan orang pasti bermasalah dengan gula darah? Karena makanannya sampah. Karena makanannya tidak diatur. Karena makanannya tidak diperhatikan. Melek moto, melek cangkem, makanannya jajanan. Ya, kamu latih ke anakmu masalahnya. Ya, kamu kalau pergi sama anakmu, bontotan itu yang dibawa adalah jajanan, cemilan, cepuluh, ceblas, gorengan-gorengan, semua. Bener nggak? Tidak ada orang tua yang jalan-jalan atau di mobil yang bawa bontotan itu telur rebus, nggak ada. Tidak ada, kecuali istri saya. Istri saya kalau bilang mau pergi, kayak hari ini ya, saya dari Jakarta ke Bandung, itu di mobil ada 10 rebusan telur tuh. Hanya itu sama gorengan emping. Kami di jalan makan telur rebus. Nah itu, waktu kapan itu? Kami di Bali sampai beli ketel untuk ngerebus telur sendiri. Beli telur di warung, direbus telur sendiri. Karena itu yang paling sehat untuk cemilan sebetulnya. Karena apa? Karena itu makanan sel tubuh kita. Tapi kan kamu tidak. Kamu lebih cenderung selonong boy. Ya, di mobil itu mesti banyak cemilan. Yang namanya wafer-waferan, yang namanya top-topan, yang namanya apa itu? Coklat-coklatan, yang namanya apa semua itu kacang-kacangan, yang semua ciki-cikian, semua kue-kuean itu. Ya, jajanan, cemilan, cepuluh, ceblas, gorengan, minuman-minuman manis. Wah, itu zaman saya dulu seperti itu. Sebelum 6 tahun yang lalu saya begitu. Di mobil itu yang warna, yang namanya botol teh ini, teh itu banyak banget. Yang namanya botol minuman-minuman berenergi ini itu yang kaleng-kalengan banyak banget. Dan kamu cenderung minum begituan. Sehingga tanpa pernah kamu sadari, tubuhmu tidak bisa menerima. Sehingga karena tubuhmu tidak bisa menerima, tubuhmu tidak ada gudang. Sehingga itu disimpan, dititipkan di bawah kulit dan menjadi lemak tubuh. Berbeda ketika kamu makan lemak dengan lemak yang ada di tubuhmu itu berbeda. Banyak orang salah persepsi kalau makan lemak jadi gendut. Itu salah persepsi. Makan lemak otak sehat, empedu sehat, tubuh sehat. Itu makan lemak. Ya, lemak hewan, lemak babi, lemak ikan, lemak sapi, lemak kambing, itu membuat tubuh sehat. Karena lemak itu makanannya otak. Sama seperti saya bilang kolesterol itu makanannya otak. Sehingga kalau seperti ini, kan ini kolesterol disalah-salahkan ini. Ya, kolesterol salah-salahkan. Asam urat dijadikan kambing hitam. Asam urat kamu mau suka enggak suka, dia muncul karena tubuhmu memproduksi purin. Purin itu adalah limbah. Limbah dari otot, itu purin. Ketika kamu beraktivitas, ototmu makan, ototmu melakukan manuver, ya, bertumbuh, nah ada limbahnya. Limbahnya disebut purin. Purin membutuhkan asam urat untuk bisa sampai ke ginjal. Sehingga disaring dan kemudian ampasnya atau limbahnya dibuang. Sama seperti ingus. Ingus itu kan peperangan darah putih dengan penyakit atau virus atau bakteri di dalam tubuhmu. Nah, keluarnya limbahnya adalah ingus. Kayak feses. Feses itu kan limbah dari usus. Feses itu. Gitu. Sama seperti kamu gatal-gatal, ya, kamu busik, kulitmu burikan gitu. Itu limbah. Sama seperti limbah sel.
itu apa itu yang di ginjal itu limbah sel gitu. Sehingga kamu memusuhi, sama seperti kamu memusuhi lambung. Nah, kan kayak gitu tuh. Asam lambung itu ada dalam tubuh, asam urat ada dalam tubuh, purin ada dalam tubuh, trigliserid ada dalam tubuh gitu. Suka nggak suka, itulah limbah yang diproduksi oleh tubuh yang harusnya dikeluarkan secara pelan. Nah, ketika harus dikeluarkan, dibuang oleh tubuh, itu membutuhkan pola makan yang baik. Nah, yang paling gampang untuk tubuhmu sehat, tubuhmu memperbaiki dirinya sendiri, ya kamu yang harus aware dengan asupan yang harus kamu munculkan, proses metabolik di dalam tubuhmu. Ya, itu yang paling penting. Ya, yang paling gampang, ini omongan saya dari 6 tahun yang lalu tidak pernah berubah. Tidak sarapan, itulah sebabnya dusnya racikan Makcin tulisannya sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Kalau kamu bisa tidak sarapan, minimal kamu menjaga lambungmu untuk sehat, menjaga pankreasmu untuk sehat, sehingga tidak ada terjadi resistensi insulin. Resistensi itu kan bisa kelebihan, bisa kekurangan. Tidak aja terjadi resistensi asam lambung, bisa kelebihan, bisa kekurangan. Pagi hari asam lambung minus, siang hari asam lambung surplus. Itu sebabnya kenapa kamu tidak perlu sarapan, tidak perlu makan pagi, karena asam lambungnya minus. Siang hari asam lambung surplus, kamu bisa minum, kamu bisa makan, tidak ada masalah. Nah, kalau udah kena model begini, ya kamu udah divonis diabetes, asam urat, kolesterol ini, ya kolesterol tidak perlu dimusuhin. Nanti kalau kamu musuhin, nah obatmu nambah lagi itu. Ya, banyak itu obat yang kamu harus tambah itu kalau kamu memusuhin itu semua ya. Ngeri sekali jadinya, karena kamu menjadi musuh dari dirimu sendiri, ngeri sekali. Ya, ini penting banget loh. Semua obat-obat yang kamu pakai untuk masalah diabetes itu adalah obat-obat yang apa itu? Obat-obat yang akan membuat atau menuju atau membawa kamu kepada dialisis, cuci darah. Suka nggak suka itu yang terjadi. Makanya pertama di metforminin ya, setelah di metforminin katanya ini yang paling bagus untuk nurunin gula. Nah, akibatnya apa? Lama kelamaan dari gara-gara metformin orang jadi mules, lemes ya, kebas, kesemutan. Nah, nambah lagi apa? Ada prasol yang berhubungan dengan lambung, dikasihlah kamu BAT seperti itu. Kemudian nanti dikasih lagi tambahan karena apa? Karena kebas-kebas, kakimu kebas, tanganmu kebas, kok rasanya kebas, padahal kebas itu normal. Tapi kamu tidak mau karena dicocok-cocokkan, dianalisa, didiagnosa kesono kemari sehingga kamu ditambahin yang namanya kebapantin atau kebatantin ya supaya kesemutannya hilang ya. Tapi gara-gara kamu minum obat kebastantin, kamu kekurangan vitamin jadinya, ditambahlah vitamin lagi, ada vitamin B yang ditambah. Tapi kenyataannya kamu minum 3 obat itu gulamu tambah naik, tidak akan turun. Kenapa ya? Karena kamu tidak menjaga pola makan. Ya, kamu harus melakukan kegiatan di mana kamu memberhentikan proses makan di jam-jam tertentu yang mana kamu tidak boleh makan. Yaitu apa? Tidak sarapan dan tidak makan malam. Makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore itu sangat cukup sekali. Ya, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Nah, kalau udah kayak begini, kamu harus singkirkan tepung, singkirkan gula, singkirkan gorengan. Nah, itu gorengan, tepung, gula itu yang membuat asam uratmu brutal itu. Ya, membuat diabetesmu brutal itu. Singkirkan gula, singkirkan tepung, singkirkan semua yang berhubungan dengan jajan, kue, semua. Itu singkirkan semua. Makanlah ikan, telur, daging, seafood. Itu makan itu. Malam hari, stop jam 6, jam 7 sampai jam 10 malam, lambungmu akan kosong. Ya, jam 7 jam 6 kamu berhenti makan, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 lambungmu kosong. Jam 2 pagi insulinmu turun. Nah, lanjutkan sampai siang jam 11. Nah, di situ sel tubuhmu akan memakan sel tubuhmu yang lain. Artinya apa? Perbaikan sel, regenerasi sel terjadi. Ya, sehingga metabolikmu membaik. Kalau metabolikmu membaik, maka semua yang rusak diperbaiki. Gitu. Nah, kalau kamu terusin dengan OBAT yang kamu minum, maka berat badanmu tambah ya, terus kemudian
kolesterolnya di kambing hitamkan. Ini kan kolesterolnya udah di kambing hitamkan itu, padahal tidak ada masalah itu. Sehingga nambah lagi, ada diplin, nah yang lain nambah lagi.